Selamat malam my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita, salam sehat buat semua. Minggu kemarin kita sudah berbicara tentang perbuatan secara umum. Mungkin rekan-rekan sulit kali untuk mencari perbuatan hukum, karena perbuatan hukum itu dilihat dari segi pelanggarannya yang kemarin. Baik, bagi yang nanti yang UTS-nya rendah, jangan khawatir, tetap dipacu semangatnya di UAS agar nilai saudara bisa meningkat. Tidak perlu sampai japri-japri ke saya, tapi Anda perlu meningkatkan kualitas Anda melalui buku-buku lainnya. Baik, sekarang saya berbicara tentang teoris perbuatan. Minggu lalu kita bicara tentang perbuatan secara umum. Berdasarkan teori pemisahan tindak pidana, berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, di mana ajaran penyertaan merupakan ajaran yang memperluas norma dan kaidah yang terkandung di dalam suatu tindak pidana. Karena pembuat tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan manakala ia melakukan tindak pidana. Kalau dia tidak melakukan tindak pidana, berarti tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Bagaimana kebalikannya jika dia melakukan tindak pidana tetapi pertanggungjawabannya tidak dapat diminta, tidak dapat dipertanggungjawabkan di depan pengadilan? Apakah itu bisa dikatakan suatu hukuman atau tidak? Contohnya, kalau dia orang gila, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan di dalam pengadilan? Bisa. Perbuatannya adalah dengan dilakukannya perawatan dan pengobatan terhadap sakit jiwanya, Dalam konteks tersebut, di dalam pembahasan ajaran turut serta, kemarin kita sudah belajar tentang percobaan, di mana dalam percobaan itu ada turut serta, ada penyertaan, ada perbarengan, Di dalam konteks tersebut, dalam pembahasan ajaran turut serta, dititik beratkan pada persoalan, pada persoalan suatu perbuatan dan tindak pidananya. Dititik beratkan di dalam suatu persoalan perbuatan dan tindak pidananya. Dalam rumusan tindak pidana mengandung 3 unsur penting, Yang pertama adalah subjek yang dituju oleh norma hukum. Subjek yang dituju oleh norma hukum. Siapa itu norma hukum? Anda harus jawab sendiri. Yang kedua adalah bentuk perbuatan yang dirumuskan secara tegas dan jelas sebagai suatu unsur delik. Yang kedua adalah perbuatan yang dirumuskan secara tegas dan jelas sebagai suatu unsur delik. Jadi bahwa perbuatan itu telah secara tegas dan lugas dan jelas sebagai unsur delik. Misalkan adalah contoh, barang siapa yang mengambil hak orang lain atau milik orang lain melanggar undang-undang pasal berapa di KUHP, silakan hak milik orang lain 36 berapa, yaitu dalam kasus pencurian. Unsur delik itu telah ada di dalam itu. Unsur delik itu telah ada di dalam itu. Barang atau hak milik orang lain. Barang atau hak milik orang lain. Karena barang itu adalah milik orang lain, bukan milik Anda. Jika Anda ngambil, berarti Anda kena unsur delik tindak pidana tadi. Unsur-unsurnya itu jelas dan tegas di dalam suatu konsep peraturan perundang-undangan. Jika di dalam unsur-unsur delik pelanggaran itu tidak ada, maka itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Contoh, dukun santet sudah ada nggak di dalam konsep undang-undang kita? Tidak ada, dan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Yang kedua, kumpul kebo itu belum dapat dipertanggungjawabkan secara konsep pidana.
Nah, kumpul kebo apakah itu termasuk di dalam konsep KUHP kita? Tidak. Nah, itu tidak jelas dirumuskan secara tegas dan jelas di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Nah, yang jelas adalah di dalam undang-undang yang telah tertulis, maknanya tertulis secara jelas bahwa yang dirumuskan di dalam perbuatannya itu adalah melanggar aturan dan perundang-undangan. Contohnya, setiap orang yang melawan hukum tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan, memelihara, menanam narkotika golongan 1, maka akan diancam hukumannya 5 sampai 10 tahun, bisa 5 sampai 20 tahun atau seumur hidup. Nah, ini unsur-unsur deliknya telah jelas dikatakan di dalam undang-undang tersebut. Apa unsur deliknya tadi dikatakan? Pertama, dia menyimpan, memelihara, menguasai, menanam. Nah, unsur-unsur deliknya itu secara tegas telah dilakukan di dalam perbuatannya itu dan telah dituliskan di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka secara langsung maupun tidak langsung, maka perbuatan dia itu sudah dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu dia sudah jelas dirumuskan di dalam undang-undang melanggar norma hukumnya. Yang ketiga adalah bahwa ancaman pidana yang ditujukan terhadap pelanggaran unsur-unsur delik tersebut merupakan suatu perwujudan khusus delik yang menempatkan bahwa perbuatan itu sebagai suatu unsur pembentuk tindak pidana. Ya, berarti perbuatan itu adalah telah menempatkan sebagai pembentuk tindak pidana. Berarti sebagai pembentuk tindak pidana berarti suatu pembentuk, dia sudah membentuk pelanggaran pidananya itu tadi, telah dilakukannya pelanggaran pidananya. Contoh ya, Anda sudah tahu bahwa berkendara itu harus memakai helm. Ternyata Anda tidak memakai helm ketika berkendara, maka secara hukum Anda telah melanggar peraturan perundang-undangan. Berarti perbuatan Anda itu sudah membentuk suatu tindak pidana. Nah, tindak pidana ringan bisa, tindak pidana berat bisa. Tindak pidana ringan itu yaitu tipiring tadi, itulah ketika Anda berkendara tidak memakai helm. Berarti rumusan perbuatan Anda itu telah memenuhi unsur di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Anda sudah layak dikatakan dihukum secara peraturan perundang-undangan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban saudara secara hukum. Itu loh. Yang kedua adalah teorinya, teori komunikatif tentang perbuatan, ya. Teori komunikatif tentang perbuatan, di mana pandangan tentang perbuatan lebih menekankan kepada arti kemasyarakatan, diungkapkan oleh George P. Lancer dengan menggunakan teori universal grammar yang merumuskan bahwa teori perbuatan menekankan kepada penilaian masyarakat atas perbuatan tertentu berdasarkan pemahaman tentang kultur tentang bahasa, komunikasi dan interaksi yang dilakukan sekelompok masyarakat di daerah tertentu. Di dalam teori komunikatif tentang perbuatan ini, karena perbuatannya sebagaimana perkataan, tidak hanya mengungkapkan arti yang bersifat abstrak, tetapi juga cenderung menjelaskan dalam konteks hubungan dengan manusia. Nah, di sini dikatakan bahwa teori komunikatif perbuatan ini lebih menitik beratkan di dalam komunikasi dan interaksi di tengah-tengah masyarakat, di mana di tengah-tengah masyarakat itu ada perbuatan negatif dan positifnya. Ketika negatif, maka yang menentukan penilaian itu adalah masyarakat itu sendiri. Nah, di dalam memutusnya itu tetap melalui hakim.
Contohnya penilaiannya itu di dalam satu kelompok. Contoh di mana? Contohnya misalkan di dalam kelompok, misalnya dalam kelompok studi, ada hakimnya, ada jaksanya, ada ketuanya, ada bla blanya. Atau kita ambil contoh yang paling simple, paling mudah Anda cerna adalah ketika Anda melihat siaran televisi yang memberikan gambaran tentang judge, kehakiman. Nah, di mana di Amerika Serikat, di sini adalah setiap pelanggar yang menentukan adalah penilaian masyarakat. Nah, masyarakat itu sebagai apa? Di situ kedudukannya di dalam hukum pengadilan, kedudukannya adalah sebagai juri. Nah, maka yang menentukan hukuman putusan atas penilaian pelanggaran tadi adalah penilaian oleh masyarakat yang diwakili oleh juri-juri tadi. Juri-juri tadi adalah suatu pelanggaran yang berada di dalam satu kota. Di dalam satu kota aja ya, tidak di luar dari kota. Misalkan ini ya. Misalkan di Jakarta Timur itu satu kota, dia memiliki pengadilan sendiri, dia memiliki kepolisian sendiri, dia memiliki dan bla-blanya lain dan alat perlengkapan negara lain dia. Nah, maka di dalam satu kota itu ditentukanlah hukuman tadi adalah berdasarkan ketentuan penilaian atas masyarakat itu. Tapi apabila kejadian itu berada di dalam kota tersebut, jika tidak berada di dalam kota itu, maka penilaian terhadap masyarakat tidak diperbolehkan. Hanya di dalam satu kota tertentu. Itu menurut teori komunikatif tentang perbuatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, my student. Anda tetap memberikan tanggapan di grup WA. Setiap Anda memberikan tanggapan, maka akan ada suatu nilai kehadiran saudara. Pertanyaannya adalah, berikan tanggapan saudara, apakah kemungkinan bisa diterapkan teori komunikatif ini dalam hukum pidana di Indonesia? Berikan tanggapan saudara tentang teori komunikatif itu, apakah bisa diterapkan di Indonesia atau tidak? Jika iya, berikan alasannya. Jika tidak, berikan juga alasannya. Semuanya harus penuh, harus ada alasannya. Terima kasih, mas student. Selamat malam, selamat beristirahat.